Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Indah Atoyollah dari kelas S1 dengan NPM 101202499. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul biaya kualitas dan produktivitas. Pengertian kualitas menurut Joseph M. Juran yaitu kesesuaian untuk penggunaan, atau dengan kata lain, atau suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diharapkan oleh penggunanya. Biaya kualitas, biaya yang muncul karena kualitas buruk yang mungkin atau telah terjadi. Penggunaan informasi biaya kualitas, penentuan harga strategik, penggunaan informasi biaya kualitas, dan pengimplementasian total quality management membantu meningkatkan kualitas produk. Lalu melakukan analisis produk baru, mengidentifikasi dan menganalisa perilaku biaya kualitas secara terpisah. Biaya kualitas berhubungan dengan dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas yang akan dilakukan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas buruk yang mungkin terjadi dan terdiri dari aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian. Dua, aktivitas kegagalan. Aktivitas yang dilakukan oleh orang atau pelanggannya dalam menanggapi kualitas buruk yang sudah terjadi dan terdiri dari aktivitas kegagalan internal dan eksternal. Kelompok biaya kualitas yaitu ada 4. Yang pertama, biaya penilaian, contohnya inspeksi dan pengujian bahan. Yang kedua, biaya pencegahan, contohnya seperti perencanaan kualitas dan pelaporan kualitas. Nomor 3, biaya kegagalan internal, yaitu contoh bahan sisa, pengerjaan ulang, dan inspeksi ulang. Biaya kualitas eksternal, contoh biaya penarikan produk, ketidakpuasan pelanggan, dan hilangnya pangsa pasar. Biaya pengendalian, biaya yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengendalian. Biaya pencegahan, biaya yang terjadi untuk mencegah timbulnya kualitas yang buruk dalam barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya penilaian, biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Biaya kegagalan, biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat terjadinya aktivitas kegagalan. Biaya kegagalan internal, biaya yang terjadi jika produk dan jasa tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini diketahui sebelum produk dikirimkan kepada pihak di luar perusahaan. Biaya ini tidak akan muncul jika tidak ada kerusakan atau cacat pada produk. Biaya kegagalan eksternal, biaya yang terjadi jika barang atau jasa gagal dan atau tidak sesuai dengan spesifikasi atau memuaskan pelanggan setelah produk dan jasa tersebut sampai di tangan pelanggan. Pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat dilihat dari data yang tersedia dalam catatan akuntansi perusahaan. Namun ada biaya-biaya kesempatan yang muncul sebagai akibat adanya kualitas buruk dan tidak terdapat dalam catatan akuntansi. Metode untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi. 1. Metode multiplier, mengasumsikan bahwa biaya kegagalan total merupakan perkalian dari beberapa kegagalan. Metode multiplier, biaya kegagalan eksternal sama dengan K, biaya kegagalan total yang terukur, di mana K sama dengan efek pengganda. 2. Metode penelitian pasar, menggunakan metode penelitian pasar yang formal untuk menilai pengaruh kualitas yang rendah terhadap penjualan dan pangsa pasar, misal melalui survei pelanggan dan wawancara dengan tenaga penjualan perusahaan. 3. Metode fungsi kerugian kualitas Taguchi, mengasumsikan bahwa variasi dari suatu nilai target dalam satu karakteristik kualitas dapat menyebabkan biaya kualitas tersembunyi. Metode fungsi kerugian kualitas Taguchi, L besar dalam kurung Y tutup sama dengan K
pembuka Y dikurangi T besar penutup, di mana K sama dengan konstanta terkait dengan struktur biaya kegagalan eksternal, Y sama dengan nilai aktual dari karakteristik kualitas, T besar sama dengan nilai target dari karakteristik kualitas, L besar sama dengan kerugian atas kualitas. Pelaporan informasi biaya kualitas yang pertama dapat dilakukan dengan menilai biaya kualitas aktual dalam periode yang bersangkutan. Yang kedua, informasi ini dapat dilihat dengan mudah melalui persentase biaya kualitas terhadap penjualan aktual. Optimalisasi biaya kualitas. Manajer bertanggung jawab untuk menentukan tingkat biaya kualitas yang optimal dan menentukan proporsinya di masing-masing kelompok biaya kualitas. Dua pandangan terkait dengan optimalisasi biaya kualitas. Yang pertama, tingkat kualitas dapat diterima. Yang kedua, tingkat kerusakan 0. Tingkat kerusakan dapat diterima berpendapat bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalan berkurang dan perusahaan terus melanjutkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Pada akhirnya akan tercapai suatu titik optimal di mana peningkatan biaya pencegahan tidak mampu lagi menghasilkan pengurangan biaya kegagalan yang lebih tinggi. Tingkat kerusakan 0 berpendapat bahwa unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi. Kerugian berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target kualitas produksi. Semakin besar perbedaannya dengan target, maka akan semakin besar kerugiannya. Adanya ketidaksesuaian dengan target akan menimbulkan biaya. Tingkat optimal bagi biaya kualitas adalah pada saat produk diproduksi sesuai dengan target kualitas. Pengertian produktivitas. Hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang dipakai pada waktu tertentu. Pengukuran produktivitas terdiri dari dua. Yang pertama, produktivitas parsial dan produktivitas total. Produktivitas parsial yaitu mengukur produktivitas untuk satu input pada suatu periode. Rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Ukuran produktivitas operasional, output dan input diukur dalam kuantitas fisik. Ukuran produktivitas keuangan, output dan input diukur dalam satuan uang. Produktivitas total mengukur produktivitas semua input pada suatu periode. 1. Menggunakan profil input atau profil measurement seperti ukuran operasional seperti bahan baku dan tenaga kerja disajikan secara terpisah dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan perubahan produktivitas. Yang kedua, menggunakan produktivitas berkaitan dengan laba, yaitu perusahaan laba dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh perubahan produktivitas. Untuk menghubungkan perubahan produktivitas dengan perubahan laba, pertama, hitung biaya input yang seharusnya digunakan jika tidak ada perubahan produktivitas. 2. Bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual. 3. Perbedaan biaya yang muncul merupakan perubahan laba sebagai akibat dari perubahan produktivitas. Hubungan kualitas dan produktivitas. Meningkatkan kualitas akan meningkatkan produktivitas. Meningkatkan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.